Selamat pagi semua. Perkuliahan akan segera kita mulai, jadi silahkan kamera dinyalakan. Sekali lagi, silahkan kameranya dinyalakan sehingga kita bisa mulai perkuliahan. Saya masih menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Saya sudah cek tadi di situs kuliah. Semua tim sepertinya, semua kelompok sepertinya sudah memasukkan atau mengumpulkan tugas. Nah, sekarang saatnya seperti biasa untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan ya ke kelas. Ya, dan seperti biasa masing-masing punya waktu 5 menit. Ya. Oke, berdasar hasil undian pagi ini yang mulai pertama itu adalah kelompok 7, yaitu Helena Widya, Clarista Ervanda, dan Gunawan Chandra. Silakan. Pak, saya izin share. Silakan. Oke, siapa ini presentasi ini? Helena, Clarista, atau Gunawan?
Clarista tidak bisa masuk. Mungkin yang lain bisa menggantikan. Kelompoknya kan ada 3 orang toh. Ya, waktunya masih 3 menit lagi. Gunawan atau Helena ini. Siapa yang akan presentasi? Clarista, Helena atau Gunawan? Selamat pagi, Kak. Maaf, Kak, tadi saya terlempar saya limit. Oke, ya. Masih mencoba untuk terhubung kembali. Ya, waktunya tinggal 2 menit. Iya, kan saya mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mengenai estimasi biaya. Yang pertama adalah gaji tiap anggota tim pengembang, yaitu kami memisahkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada programmer, yaitu Itu untuk perkaliannya gaji per keliru itu. bulannya. Masa 4 juta kali 4 juta kok jadinya 933 itu gimana itu? Itu Total. kan 4 juta per bulan, Pak. Bagi untuk 30 hari dulu, baru kami kalikan untuk 70 hari. Jadi hasilnya ketemu. Ya itu. Jadi kalau seperti ini, gaji itu per bulan itu 30 hari. Tapi apakah 1 bulan itu benar-benar 30 hari? Hari kerjanya kan enggak. Ada hari liburnya toh? Nah, kalau seperti ini tarifnya per hari, ya lalu lama pengerjaannya per hari juga, ya tarif gajinya lalu per hari gitu loh. Ya. Oke, terus jadi salah itu Ya, tidak saya nggak bisa menangkap itu ya hubungannya itu per bulan dengan hari kan satuannya nggak sama. Yuk terus. iya, baik, Pak. Kami membutuhkan programmer, web design, analisis data, dan untuk manajemen perencanaan. Mungkin itu untuk biayanya kami masih harus merevisi ulang karena kami menghitung awalnya per bulannya, Pak. Kemudian selanjutnya untuk kebutuhan komunikasi dan pemangku kepentingan yaitu ada Ya biaya waktunya rapat. habis sudah cukup. Gini ya, meskipun 1 orang itu terlempar, kan ada 2 anggota yang lain toh, yang bisa menggantikan. Saya lihat yang ngomong hanya Clarista. Helena dan Gunawan diam saja. Ya ini kalian dapat nilai jelek untuk tugas dan presentasi. Ya, nunggunya terlalu lama. Kan saya sudah katakan, kalau dalam kelompok itu ya kerjaannya kelompok. Sehingga kalau salah satu yang seharusnya presentasi terhambat secara teknis, yang lain siap menggantikan. Kalau kalian berdua, Helena dan Gunawan diam saja, ya sekarang dampaknya silahkan dirasakan sendiri. Kalian berdua dapat nilai yang rendah. Oke, selanjutnya kelompok 3, Adrian Luisandro, Hiskia Mortares, Ripka Paulita, dan Teresia Hia. Silakan. Baik Pak, izin saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat?
Iya, sudah terlihat layar tapi tidak ada apapun, hanya screen broadcast gitu tulisannya. Kalau ini Pak, Masih sama, nggak ada materi presentasi apapun. Hanya tulisan screen broadcast Microsoft Teams. saya ulang lagi ya Pak. Ya. Ya, waktunya jalan terus. Tinggal 4 menit. Masih sama, hanya screen broadcast. Saat ini Pak, Masih sama, belum ada materinya, screen broadcast. Yang lainnya deh, kalau Adrian nggak bisa, yang lainnya. teman-teman boleh dibantu. Waktunya tinggal 3 menit. Ya, udah kelihatan. Oke Pak, bisa oleh teman saya. Oke Pak, saya akan menjelaskan tentang kelompok 3. Tentang yang pertama, jabatan project manager, yaitu ada 1, biaya 8 juta, dengan tarifnya 8 juta per bulan. Di bawahnya nanti hasil dikali 4 bulannya ada di bawah Pak, soalnya dibuat ke PDF. Dan juga begitu juga pada programmer yang memiliki dua orang, yakni 5 juta dikali 4 bulan 2, yaitu 10 juta, yaitu dikali 4 pada per 4 bulan ada di bawah nanti Pak. Oke. Begitu juga dengan analisis sistem 4 juta per orang, yaitu dikali 4 yang ada di bawah nanti Pak. Dan selanjutnya ada UI atau UX design yang bergaji 7 juta dengan kuantitas 1 orang. Dan jumlah 29 juta per bulannya dan dikali 4 nanti di bawah. Dan selanjutnya biaya operasional, biaya sewa, pembayaran biaya sewa tempat 1 juta. Dan dikali 4 bulan sama dengan 4 juta. Dengan biaya listrik yang keterangannya 128 kWh. Total per bulan adalah 200.000 dan dikali 4 bulan sama dengan 800.000. Itu juga biaya internet menggunakan Bisnet Network 175 Mbps sekitar 700.000 per bulan, yang dikali 4 bulan yaitu sama dengan 2.800.000. Dan begitu juga biaya rapat dilakukan sebanyak 4 kali 200.000 dikali 4 bulan sama dengan 800.000. Dan biaya konsumsi untuk 5 orang yang berkisar per orang yaitu 30.000, yaitu per bulannya adalah 150.000, yang dikali 4 bulannya selama rapat 4 kali adalah 600.000. Dan biaya transportasi untuk 5 orang untuk pengembang yaitu 5 orang dikali 50.000 sebesar 250.000 dan dikali 4 sama dengan 1 juta. Dan biaya dokumentasi untuk keperluan dokumentasi pembuatan sistem 100.000 dikali 4 sama dengan 400.000. Selanjutnya akan jelaskan pada teman saya. Baik, saya lanjut. Selanjutnya ada biaya pengembangan. Mana enggak? Oke, yuk. Biaya yang pertama ada biaya hardware maintenance. Ini untuk menjaga kesinambungan operasional dilaksanakan secara berkala dengan total selama 4 bulan adalah 2 juta. Selanjutnya ada biaya software maintenance, menjaga umur dan juga agar sistem operasional berjalan dengan baik untuk jangka panjang dengan total selama 4 bulan adalah 2 juta rupiah. Lalu ada instalasi sistem untuk instalasi atau pemasangan alat-alat yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan. Oke. Ini waktunya udah hampir habis. Database itu, penyimpanan data itu untuk biaya apa? Biaya operasional itu, biaya database itu untuk operatornya atau untuk softwarenya atau apa?
Mungkin dari kami software Pak seperti itu. Software-nya apa database-nya? Hmm, Saya nggak pernah nemu software database yang harganya 2 juta rupiah. Oracle itu lisensinya per tahun 50.000 US dollar. Kalau MySQL gratis. Nah, nanti harus jelas ya. Oke, cukup saya kira kelompok 3. Berikutnya kelompok 1, Fidelis Bayu, Muhammad Reski, Bernardus Yinaldi, dan Natasha Intan. Silakan. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah Sudah terlihat ya. Selamat pagi Kak Samiasi dan teman-teman. Jadi di sini saya akan mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang estimasi biaya. Jadi karena kemarin itu ada 4 fase, jadi di fase inisiasi dan planning itu isinya digunakan untuk membagi tugas. Terus di fase ini kita ini membutuhkan head office atau kantor pusat. Nah, kita kemarin habis survei itu terdapat 2 plan. Nah, ini pilihan pertama sekitar 165 juta per tahun. Kemudian ini pilihan kedua, bawahnya sekitar 40 juta per tahun. Nah, kita punya kriteria khusus untuk kantor pusat ini. Yang pertama, memiliki gudang untuk penyimpanan sementara, untuk penyimpanan sampah maksudnya. Yang kedua, memiliki kapasitas listrik minimal 2.200 watt. Kemudian yang ketiga, memiliki akses jalan yang luas yang bisa digunakan untuk akses mobil sampah. Kemudian yang keempat, memiliki ruang meeting untuk diskusi dengan para pemegang kepentingan, baik itu internal maupun eksternal nantinya. Kemudian yang terakhir, budgetnya tidak lebih dari 15 juta. Nah, jadi ini kita ambil rata-rata aja per bulannya untuk kantor pusat ini sekitar 15 juta. Kemudian ada lagi biaya tetap setelah kita mencari kantor pusat. Kemudian biaya tetapnya itu adalah koneksi internet. Nah, gimana? Kalau pasang koneksi internet itu ada biaya instalasi sekitar 1.250.000-an. Kemudian ada biaya langganan sekitar 1 juta per bulan. Nah, kemudian setelah biaya listrik itu ada biaya variabel yaitu berupa listrik karena kantor kami ini tidak menggunakan air yang berbayar, jadi pakai air sumur, jadi biaya variabelnya hanya berupa listrik saja. Itu biaya listriknya kita kira-kira sekitar 50.000 per hari, per bulan maksud saya. Kemudian di fase executing, ini kita gunakan untuk merekrut programmer dan tim. Nah, yang pertama itu ada biaya gaji. Di sini hitungannya per bulan. Yang pertama untuk programmer itu sekitar 4 juta, untuk software engineering itu sekitar 5 juta, untuk IT konsultan sekitar 6 juta, untuk sistem analisis itu 6.500.000, untuk database engineering itu 4 juta. Nah, kemudian di bagian marketing ini kita ambil 2 orang dengan masing-masing gaji
sekitar 4 juta, jadi totalnya 8 juta. Kemudian kita ada rencana untuk memberikan upah lembur per jam bagi karyawannya sekitar 100 sampai dengan 150.000 per jamnya. Kemudian setelah menentukan gaji karyawan, kita membeli perlengkapan untuk menit lagi ya. Kebutuhan kantor yang pertama berupa laptop 7 buah sekitar 53.200.000, kemudian printer sekitar 3.220.000, kemudian set meja 4.830.000, kemudian aja media rapat sekitar 5.050.000, kemudian ada keperluan ATK 300.000 per bulan dan sewa server itu sekitar 31.200.000 rupiah per bulannya. Oke, waktunya sudah habis kelompok 1. Oke, ini saya lihat begini. Yang kalian ajukan itu ada 2 biaya yang berbeda sebetulnya, atau anggaran yang berbeda. Yang pertama itu untuk anggaran untuk operasional ataupun juga mulai operasinya perusahaannya. Yang kedua itu adalah untuk pengembangan aplikasinya. Nah, itu harus dipisahkan. Boleh saja misalnya diajukan, tapi harus dipisahkan. Karena begini, kalau kalian itu jualan aplikasi atau sistem, calon pembeli kan tidak akan mau tahu gitu ya, sewa kantornya berapa, laptopnya ada berapa, gitu kan. Dan itu kalaupun nanti dimasukkan sebagai komponen biaya, ya mereka akan protes. Loh, saya itu belinya itu adalah jasa untuk apa istilahnya, sampah ya. Ya, jasa pengambilan sampah. Saya nggak ingin membelikan kalian laptop atau menyewakan kantor. Ya, jadi nggak apa-apa itu dimasukkan, tetapi dipisah. Mana yang itu untuk kantor dan usaha, mana yang itu untuk benar-benar pengembangan sistem. Perkara nanti misalnya jasanya itu ketika akhir aplikasinya itu misalnya per bulan sekian puluh ribu, ya nggak apa-apa. Jadi nanti kan bisa dilihat berapa orang pelanggan yang harus didapatkan untuk bisa nutup biaya kantor tadi. Itu. Ya. Nah, fokus kita itu adalah pengembangan sistem, bukan pengembangan usaha. Ya. Itu. Yang kedua, saya tidak melihat bahwa menggabungkan tempat usaha, artinya operasional usaha dalam hal ini pengumpulan sampah dengan kantor administrasi ini sebagai sesuatu yang baik menurut ukuran keselamatan dan kesehatan kerja. Sampah itu berbahaya bagi kesehatan. Kira-kira kalian mau ngantor di tempat pembuangan sampah? Dan nanti kan mestinya karena sampah yang dikumpulkan banyak loh, sebelum nanti diolah atau dibuang ke TPA gitu ya, tempat pembuangan air. Nah, itu lingkungan kerja yang tidak sehat. Ya kalau kantornya di situ bisa dibayangkan nanti ada lalat lah minimal gitu ya, bau yang tidak karuan. Belum nanti kalau ada sampah-sampah yang merupakan limbah yang berbahaya. Ya. Aki misalnya, baterai, ya, bisa menyebabkan kebakaran dan sebagainya. Maka tadi saya agak kaget idenya. Belum kalau kalian tadi yang kalian tunjukkan itu kan untuk kantornya itu kan itu di perumahan ya, di perkampungan atau perumahan kan. Apa mau penduduk sekitar kalau tiba-tiba muncul banyak sampah atau gerobak sampah ditumpuk gitu ya. Tuh nanti harap dipertimbangkan ya dan direvisi anggarannya. Oke, berikutnya kelompok 5. Theodorus Satria, Bima Aji, Yonatan Wijaya, dan Erik Christian. Silakan. Ya.
nggak bisa diperbesar, terlalu kecil. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Baik Pak, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan estimasi biaya kuasi simpan pinjam Adil Katalino. Yang pertama ada biaya gaji. Untuk ketua tim dalam waktu 4 bulan memiliki gaji sebesar 10 juta dengan total gaji selama 4 bulan 4 juta rupiah. Lalu yang kedua ada 2 desainer dalam waktu 4 bulan memiliki gaji total 2,5 juta dengan total gaji selama 4 bulan 20 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada analis sistem dengan dua jumlah analis sistem dalam waktu 4 bulan memiliki gaji senilai 2,8 juta rupiah dengan total 22.400.000 rupiah selama 4 bulan. Lalu yang keempat ada 2 supervisor dalam waktu 4 bulan memiliki gaji dengan total 3 juta dengan total gaji 25 juta rupiah dalam 4 bulan. Lalu yang kedua ada biaya rapat. Yang pertama ada konsumsi dengan waktu 4 bulan memiliki harga senilai 700.000 dengan total 2,8 juta rupiah. Lalu yang kedua ada akomodasi yang memiliki waktu 4 bulan dengan total 1,2 juta. Lalu untuk hasil dalam 4 bulan memiliki 8,4 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada transportasi dalam jangka waktu 4 bulan dengan nilai 350.000. Lalu totalnya ada 1,4 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada biaya sewa. Yang pertama ada kantor dalam waktu 4 bulan dengan nilai harganya 5 juta rupiah. Lalu totalnya ada 20 juta rupiah. Yang kedua ada komputer dengan kapasitas 7 unit dalam waktu 4 bulan memiliki total harga dengan 7 juta rupiah. Lalu dikalikan memiliki 28 juta rupiah. Yang ketiga ada server dalam jangka waktu 4 bulan dengan harga 2 juta rupiah, maka totalnya ada 4 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada biaya pengembangan. Yang pertama ada instalasi sistem dalam waktu 4 bulan memiliki total 2 juta rupiah. Kok nggak kelihatan tuh malah hitam nih. Di tempat saya blok hitam. Oh iya Pak, yang ini kayaknya ada kesalahan. Oke. Mungkin Ya wes, terus. nanti. Oke, ya. Yang kedua ada maintenance dalam jangka waktu 4 bulan memiliki total 1,5 juta rupiah. Lalu yang biaya lain-lain dapat dilakukan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk biaya lain-lain. Yang pertama itu listrik. Per bulannya 1 juta, kemudian untuk 4 bulan jadi 4 juta rupiah. Kemudian ada WiFi. Untuk WiFi kami menggunakan provider Bisnet dengan kecepatan sekitar 100 Mbps untuk per bulannya 500.000, kemudian untuk 4 bulan menjadi 2 juta rupiah. Kemudian total biaya keseluruhan yaitu 180.500.000 rupiah. Gitu Pak. Oke, baik. Coba saya mau lihat itu yang apa? Yang atas yang gaji itu. Oke, ya. Ini supervisor apa ini? Supervisor untuk ini Pak, mengawasi tugas kerja dari desainer dan analis sistem. Lah, desainer dan analisnya total 4 orang, kenapa supervisornya 2 orang? Pas 1 orang mengawasi 2 gitu? Iya Pak, 1 orang mengawasi 2. Ya nggak masuk akal. Itu ya, dengan tim sebanyak itu ketua timnya aja udah cukup menjadi supervisor. Jadi seseorang itu memang punya yang namanya span of control. Dia itu punya batas berapa orang yang akan bisa diawasi pada satu saat yang bersamaan. Ya, itu ada batasnya. Lebih dari 10 mungkin itu sudah mulai masalah. Ya harus ada delegasi. Tapi kalau ada 4 orang yang nggak perlu supervisor ya, itu gajinya mana 3 juta lagi, gitu kan? Nah, jadi saya kira itu nggak usah dimasukkan. Yang kedua, biaya sewa komputer 7 juta per bulan. Itu komputer apa yang disewakan?
Oh, untuk 7 orang itu ya? Ini komputernya untuk 7 orang, Pak. Oke. Nah, ya itu harusnya dikurangi ya. Karena kan supervisornya nggak perlu. Oke, baik, Pak. Lagian gini, ya oke lah kalau misalnya itu harganya 1 juta. Oke, server untuk apa? Untuk sistemnya, Pak. Hanya untuk pengembangan atau untuk operasional nanti kalau sudah jalan? Hanya untuk operasional saja sepertinya. Maksudnya itu hanya untuk pengembangan sistem atau untuk selanjutnya operasional ketika aplikasinya sudah jadi? Oh, ini punya untuk pengembangan, Pak. Nah, kalau untuk pengembangan itu terlalu mahal. Kenapa? Karena kalau misalnya komputer atau bahkan laptop saya itu bahkan bisa jadi server itu kalau mau, gitu ya. Kalau hanya untuk pengembangan loh. Jadi nggak perlu itu server seharusnya. Kecuali kalau yang dikembangkan itu khusus. Yang kepakai kira-kira akan jutaan orang itulah, itu bolehlah sewa server gitu ya. Oke, saya kira itu aja sih masukan saya. Jadi komponen biayanya supaya menjadi lebih realistis gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ya. Berikutnya itu adalah kelompok 4. Kelompok 4 ini ada Pedrigo Samuel, Samantha Madeline, Ani Trisepta, dan Melinda Rosari. Silakan. Share screen. Ya. Oke, baik. Pagi. Agak kurang keras Mas suara. Mas Pedrigo kok kurang. Ya. Sudah terdengar, Pak? Ya, sudah lebih baik. Oke, baik. Selamat pagi, Pak Sami Aji. Selamat pagi, teman-teman. Oke. Kami, kelompok 4, akan membahas mengenai estimasi biaya kelompok kami. Baik, untuk pembahasan pertama, saya akan membahas mengenai biaya jasa proyek. Di sini kami di sini menyewa jasa dari web developer dan web designer, di mana web developer berjumlah 3 orang dan web designer berjumlah 1 orang. Untuk penghitungan gaji jasanya, itu masing-masing 1 orang untuk web developer adalah 500.000 per bulan dikali 4 bulan, sebesar 6 juta. Dan untuk web designer adalah 1 orang, 600.000 per bulan dikali 4 bulan, sama dengan 2.400.000. Untuk administrasi dan konsumsi akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya adalah biaya untuk administrasi dan konsumsi. Rencananya kami akan mengadakan rapat secara offsite dan juga secara online. Nah, untuk yang offsite, kami memperestimasi hanya terdiri dari 4 orang, 2 orang dari pekerja kami, dan 2 orang itu kliennya. Kami membuat budgetnya itu 30.000, itu adalah biaya makannya sebanyak 2 kali. Jadi estimasi biayanya adalah 240.000. Untuk yang secara online itu kami berencana untuk menggunakan Zoom sehingga beban biayanya hanya untuk di biaya internet. Kemudian adalah konsumsi untuk pegawai. Kami estimasi biaya makannya adalah 25.000 dikali 80 hari kerja sebesar 2 juta. Kemudian transportasi, kami mengestimasi biayanya adalah 20.000 per hari, seperti untuk hanya bensin motor. Jadi kami hanya mengestimasi 20.000 dikali 80 hari kerja sebesar 1.600.000. Dan selanjutnya adalah biaya internet atau WiFi dengan estimasi biaya 600.000. Untuk kebutuhan website selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Fani. Nah, untuk kebutuhan website kami menggunakan web cloud hosting ya Pak. Dengan rincian itu untuk visitornya 450.000, bisa scroll ke bawah. Lalu 2 core dan 3 GB RAM, 20 GB SSD disk space, lalu daily backup, ada unlimited bandwidth, terus juga ada unlimited website dan juga email account, ada domain gratis untuk tahun pertama dan juga registrasinya, lalu ada SEC3 Auto SSL, Lightspeed non-change, dan juga ada biaya maintenance website itu termasuk ke dalam biaya ini. Tolong di scroll ke atas lagi, Iko.
Untuk biayanya itu sebesar 1.800.000 Pak. Nah, untuk domain tahun keduanya itu akan ada perpanjangan sebesar 145.000. Nah, lalu saya akan mengkonfirmasi untuk yang biaya biaya gaji dan upah dari web design itu maksud kami adalah biaya jasa kami, Pak. Jadi kami mengestimasikan bahwa dalam 1 bulan itu seorang web developer ataupun web design itu bisa memegang sampai 4 proyek pembuatan web yang berbeda. Jadi untuk total gaji bulanannya itu adalah sekitar 2 jutaan, Pak. Seperti itu. Nah, untuk total anggaran kami, tolong di-scroll ke bawah, Iko. Untuk total anggaran kami sekitar 14.640.000, Pak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik. Nah, coba next atas tadi yang apa untuk rapat-rapat tadi. Nah, itu dikatakan rapat cukup biaya internet gitu ya? Karena pakai Zoom. Iya Betul? Pak, kalau yang secara online-nya. Iya, nah Zoom-nya nggak dihitung. Zoom-nya sudah milik kantor, Pak. Jadi sudah tersedia dari fasilitas kantor. Oke, itu nggak masalah, gitu ya. Tetapi fasilitas itu dibayar. Dan fasilitas itu digunakan untuk mencari uang kan, atau untuk usaha. Nah, maka seharusnya dialokasikan, katakanlah misalnya kalian, misalnya Zoom yang berbayar itu yang misalnya katakanlah 100 orang ya, itu per bulannya bayar berapa, bisa untuk berapa jam misalnya. Nah, nanti kalau rapatnya itu berapa jam, ya tinggal tarifnya berapa, itu saja. Karena toh itu harus dibayar kan, Zoom yang itu ya. Kalau free kan hanya 40 menit ya, tapi kalau tetap harus ada hitungannya. Berapa dialokasikan. Jadi kalau misalnya kan bisa dihitung lah ya, dalam sebulan Zoom itu bisa berapa jam, nanti bayar sebulannya berapa, ketemu tarif per jamnya, gitu kan. Nah, nanti rapatnya berapa jam, direncanakan ya berarti sekian rupiah. Angkanya kecil tidak apa-apa, gitu ya. Asal itu ada kok tarifnya Zoom itu kan kalian bisa lihat ya. Yang mau yang 100 orang, 1000 orang gitu ya. Oke, baik. Ini juga tadi asumsi bahwa web developer ini tidak full time ya, sehingga bisa mengerjakan atau desain beberapa proyek pada waktu yang bersamaan. Ini juga satu asumsi yang realistis ya. Dan ini terus terang baru kelompok ini yang dari semua kelas saya yang menggunakan asumsi ini. Bagus. Berikutnya kelompok 8. Stevina Adriani, Penny Vania, dan Stella Theodora. Silakan. Pak, sebentar ya Pak. Ya.
Gimana? Oke. Kelompok 8. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Ya. Waktunya tinggal 4 menit ya. Kok kecil sekali? Nggak kelihatan. Ya, waktunya tinggal 3 menit. Ya, saya akan menjelaskan mengenai Saya nggak bisa lihat, ini kecil dan terpotong-potong ini. Tidak bisa full screen. Iya, ya itu hanya sebagian informasi. Saya lagi bermasalah, jadi menggunakan HP, Pak. Yang lainnya kan bisa toh, kelompoknya kan tidak hanya 1 orang toh. Ya, tinggal 2 menit lagi. Anggota kelompok yang lain masa nggak bisa. Benny, Stevina. Nah, oke, dah. Baik. ya di sini saya akan menjelaskan proyek kami yaitu minimarket di wilayah Jogja. Pada proyek kami ini membutuhkan manajer proyek yaitu 2 orang yang terdiri kepala gudang sebagai ketuanya dan manajer keuangan sebagai wakil ketuanya. Gaji awal mereka sebesar 2,5 juta, lalu mendapat tambahan gaji sebesar 1,5 juta, maka gaji mereka menjadi 4 juta. Lalu terdapat tim perencanaan dan pengembangan yang terdiri dari 5 orang. Gaji awal mereka yaitu 2.100.000, lalu mendapat tambahan gaji sebesar 1.200.000 menjadi 3.300.000. Lalu terdapat tim keuangan yang terdiri dari 3 orang, yang gaji awal mereka yaitu 2.100.000 lalu mendapat tambahan gaji sebesar 1.200.000, maka gaji mereka menjadi 3.300.000. Lalu terdapat tim pengendalian yaitu yang terdiri dari 5 orang. Gaji awal mereka 2.100.000 lalu mendapat tambahan gaji sebesar 1.200.000, maka gaji mereka menjadi 3.300.000. Lalu terdapat tim pelaksanaan yang terdiri dari 3 orang. Yang gaji awal mereka yaitu 2.100.000 lalu mendapat tambahan gaji sebesar 1.400.000 menjadi 3.500.000. Lalu dalam proyek kami ini terdapat biaya lain-lain yaitu biaya rapat yang paling tidak terdapat 10 kali rapat dalam proyek kami. Biaya rapat tersebut terdiri dari snack dan biaya lain-lain yang mendapatkan biaya 20.000. Lalu dalam rapat kami paling tidak terdapat 10 orang yang datang, maka total biaya rapat kami yaitu 2 juta. Lalu terdapat biaya transportasi yang terdiri dari... cukup, waktunya sudah habis. Terima kasih, Pak. Ini yang untuk pengembangan yang mana ini? Masa ada kepala gudang membuat pengembangan, manajer keuangan buat pengembangan, ada tim pengendalian, ya. Lalu ada gaji awal, lalu tambahan gaji. Nah, itu dasarnya apa tambahan gaji ini? Tambahan gaji menurut kami karena dia mendapat awalnya kan kepala gudang aja Pak pekerjaannya. Lalu dia menjadi anggota proyek jadi mendapat tambahan gaji. Oke. Nah, kalau seperti itu ya nggak boleh gaji dia sebagai kepala gudang dimasukkan untuk biaya proyek karena itu tugas dia. Yang bisa dimasukkan adalah yang tambahan tambahan gaji atau tambahan upah karena dia
menjabat di proyek. Seperti saya misalnya, saya tuh dapat gaji sebagai dosen. Tapi kemudian sering oleh departemen saya ditugasi untuk masuk satu tim. Misalnya tim untuk evaluasi kurikulum. Nah, itu saya dapat honorarium tersendiri. Dan yang dihitung di dalam anggaran tim evaluasi kurikulum itu adalah anggaran honorariumnya, bukan gaji saya sebagai dosen. Tuh, ya. Dan ini kok saya melihat banyak banget, ya. Padahal yang melakukan pengembangan, dugaan saya hanya yang tim perencanaan dan pengembangan 5 orang itu, ya. Jadi biaya komputer tambahan dan ada proteksi keamanan segala macam itu maksudnya gimana ini? Itu maksudnya buat biaya beli komputer dan memberi proteksi pada komputer itu, Pak. Proteksinya dalam bentuk apa? Seperti beli antivirus atau yang sebagainya, Pak. Nah, antivirus itu berapa? Masuk sampai 15 juta. 15 juta itu biaya untuk beli komputer. Ya, itu harus beserta dirinci perangkat. gitu loh, harus dirinci. Oh, iya, Karena ada rinciannya seperti ini. Anggaran itu harus terperinci, ya. Oke, baik. Berikutnya kelompok 2. Christopher Marlow, Ananto dan Nugroho, ya. Edi Andri, silakan. Kalau dari kelompok kami itu gaji anggota per bulannya adalah 1.700.000. Jadi total biayanya itu dikali 4 jadi berapa orang itu 1.700 kok bisa jadi itu anggotanya ada berapa? Ya, anggotanya ada 4 orang, Pak. Oke, nah kan harus jelas itu, ya. Oke, Pak. Jadi 6.800.000 per bulan, Pak. Lalu biaya transportasinya sebesar 1.300.000 per bulan. Lalu biaya akomodasinya. Akomodasi itu maksudnya gimana? Meja, kursi gitu, Pak. AC. AC 3,5 juta beli AC? Iya, beli AC, Pak. Ya kalian itu membuat aplikasi atau bikin hotel? Ini kayak tempat itu, Pak, kayak tempat rapatnya atau apa gitu, Pak. Nah ya kalau tempat rapat itu kan ya nggak perlu beli AC toh. Sewa saja tempat yang ada AC-nya, lebih murah itu. Atau ke kafe gitu, yang ada AC-nya. Ini 4 orang toh? Iya, Pak, 4 orang. Wah, ini saya nggak mau dong kalau saya sebagai pembeli aplikasi membelikan kalian AC. Ngapain? Dan apakah AC itu ada kaitannya dengan pembuatan aplikasi? Itu loh. Biaya sewa bangunan itu bangunan apa? Ini adalah anggaran yang paling tidak jelas dari yang sudah dipresentasikan semua. Saya nggak paham ini. Sudah formatnya seperti ini, gitu ya. Konsumsi itu konsumsi apa? Makanan, iya konsumsi itu makanan minuman. Biaya sewa bangunan apa? Listrik itu untuk apa? Kalau yang lainnya kan jelas ya untuk apa ini. Coba dijelaskan dulu. Biaya konsumsi itu maksudnya untuk apa? Kok sampai 1.120.000 per bulan itu? Gimana kelompok 2? Biaya konsumsi itu kayak kalau ada rapat, ini Pak, untuk beli makanannya gitu, Pak. Oke, rapatnya berapa kali per bulan? Rapatnya dengan siapa? Dah, saya tanya dulu.
Rapatnya berempat sih, Pak. Lah kenapa rapat? Kalau coba berempat ya udah langsung ngobrol di dekat ya bisa tuh. Kenapa harus rapat? Biasanya konsumsi itu adalah kalau rapat dengan pemangku kepentingan karena mereka harus dijamu. Nah ini kok, waduh, sewa bangunan ini sewa bangunan apa ini? Wah, ini nggak masuk akal. Nah, saya kira cukup nih ya. Jelek sekali ini anggarannya. Oke, yang terakhir untuk hari ini adalah kelompok 6. Ya. Innocentia, Janita, Yunisa, dan Irene. Silakan. Baik, selamat pagi Pak Samiaji. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kelompok kami. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, kelompok tentang mengenai tugas 3. Yang pertama, untuk biaya konsultasi pengadaan perangkat keras, jumlah waktu satu kali itu harganya itu sebesar Rp250.000. Karena untuk 4 kali konsultasi, jadi total keseluruhannya adalah 1 juta ya. Lalu ada biaya sewa perangkat keras 1 bulan, total harganya itu sebesar Rp850.000 untuk 3,5 bulan atau 14 minggu. Jadi total harganya sebesar Rp2.975.000. Total harga untuk biaya pengadaan itu sebesar Rp3.975.000. Lalu yang kedua adalah biaya persiapan operasi. Di biaya persiapan operasi ada biaya sewa perangkat lunak sistem. Untuk domainnya 1 tahun, harga sewanya sebesar Rp200.000, total harganya sebesar Rp200.000. Lalu untuk hostingnya 1 tahun, harganya sebesar Rp1.500.000, total harganya sebesar Rp1.500.000. Lalu yang ketiga ada sertifikasi SSI. 1 tahun harganya Bukan Rp82.000. SSI itu, SSL. Sertifikasi SSL 1 tahun Rp82.000, total harganya sebesar Rp82.000. Lalu untuk fitur e-commerce 1 tahun sebesar Rp350.000, total harganya Rp350.000. Untuk plugins 1 tahun sebesar Rp280.000, Itu total plugin harganya apa? sebesar 200. Plugin apa itu? Bagaimana Pak? Plugin-nya itu apa? Plugin apa itu? Kok harganya segitu tuh plugin apa? Ini loh, plugins ini apa ini? Kok 280.000 itu? Biasanya pakai plugins itu adalah websitenya pakai WordPress. Nah, tapi kalau WordPress itu aslinya untuk blogging, untuk bisa transaksi dia butuh plugin. Nah, itu harganya biasanya segitu sih. Ya. Oke ya, terus. Lalu untuk biaya instalasi 1 unit sebesar Rp200, totalnya sebesar Rp200.000. Jadi jumlah semua biayanya sebesar Rp2.612.000. Lalu untuk biaya proyek, untuk biaya dalam tahap analisis sistem, biaya mengumpulkan data, untuk jumlah waktu 14 minggu, harganya sebesar Rp250.000, total harganya sebesar Rp250.000. Biaya dalam tahap desain, biaya dokumentasi, 14 minggu, total sebesar Rp150.000, total harganya sebesar Rp150.000. Lalu biaya pembelian perangkat lunak aplikasi 1 tahun, harganya sebesar Rp140.000, total harganya Rp140.000. Lalu ada biaya tahap perencanaan sistem, biaya konversi data, jumlah waktunya 14 minggu, harganya sebesar Rp500.000 dengan total harganya Rp500.000.
Lalu ada biaya gaji untuk project manager dalam 14 minggu, gajinya sebesar 10 juta rupiah, total harganya 10 juta rupiah. Untuk analisis data, 14 minggu, jumlah gajinya 8.500.000 rupiah, total harganya 8.500.000 rupiah. Untuk desainer, 14 minggu, gajinya 6.500.000 rupiah, total harganya 6.500.000 rupiah. Untuk divisi programmer, gajinya sebesar 7.500.000 rupiah dengan total harganya 7.500.000 rupiah. Untuk divisi pengujian, 14 minggu, gajinya sebesar 6 juta rupiah dengan total harganya 6 juta. Sebentar. 6 juta. Itu 7,5 itu untuk 14 minggu itu? Iya, Pak. Oke, ya. Untuk hanya klarifikasi. Ya. Selanjutnya ya. ada biaya. Selanjutnya untuk biaya pertemuan dengan pemangku kepentingan, biaya rapat 1 kali rapat harganya sebesar 1 juta rupiah. Karena rapat dilakukan selama 3 kali, maka total harganya sebesar 3 juta rupiah. Lalu ada biaya konsumsi untuk 1 orang harganya sebesar 35.000 rupiah. Karena konsumsi untuk 6 orang dan 3 kali rapat, maka total harganya sebesar 630.000 rupiah. Ke bawah, Vi. Sudah selesai atau bagaimana ini? Belum, Pak. Di tempat saya layarnya masih belum. Sama, di tempat saya juga belum berpindah. Vi. Mohon maaf teman-teman, aku coba next, akhirnya koneksi internet baik, jadi nggak bisa ke next ke bawah. Ya, dah, terus. Lalu untuk biaya pertemuan dengan pemangku kepentingan tadi, biaya rapatnya itu 1 kali rapat sebesar 1 juta rupiah, rapat dilakukan 3 kali, jadi totalnya 3 juta. Lalu untuk biaya konsumsi 1 orang itu sebesar 35.000 rupiah, konsumsi untuk 6 orang dan 3 kali rapat sebesar 630.000 rupiah. Lalu biaya transportasi 1 orang sebesar 100.000 rupiah, kan transportasi untuk 6 orang berasal dari satu pulau yang sama dan 3 kali rapat, jadi sebesar 1.800.000 rupiah. Total harganya sebesar 39.540.000 rupiah. Yang terakhir adalah biaya operasi dan perawatan. Untuk biaya overhead, listrik 1 bulan sebesar 500.000 rupiah, karena untuk 3,5 bulan atau 14 minggu, maka total harganya sebesar 1.750.000 rupiah. Lalu untuk biaya koneksi internet sebesar 100 MB per detik 1 bulan, harganya 600.000 rupiah, karena untuk 14 minggu, jadi total harganya sebesar 2.100.000 rupiah. Lalu ada biaya sewa kantor atau ruang 1 bulan sebesar 1.500.000, karena untuk 14 minggu, jadi total harganya sebesar 5.250.000 rupiah. Lalu yang terakhir biaya perawatan, peralatan, dan fasilitas 1 tahun sebesar 3 juta rupiah, total harganya 3 juta rupiah. Jadi total seluruh biaya untuk operasi dan perawatan sebesar 12.100.000 rupiah, dan total keseluruhan biayanya sebesar 58.227.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke, baik. Nah, kalau angkanya sudah pasti ya nggak usah ngomong sekitar, Mbak ya. Jadi jangan sekitar 58.227.000, ya, itu sudah pasti. Kalau sekitar itu 58 juta, ya itu oke gitu ya. Baik, ini tadi menarik karena kelompok 6 itu untuk tarif programmer dan lain sebagainya tadi itu menggunakan tarif borongan. Jadi disepakati 14 minggu tarifnya sekian. Ya. Ada yang 7,5, ada yang 6 juta. Ya, ini juga umum, ya. Jadi bisa saja tidak dihitung per jam atau per hari, tapi dihitung satu paket sampai selesai kira-kira berapa lama. Ya. Nah, 14 minggu ini bukan patokan mati. Artinya kalau bisa selesai lebih cepat, ya duitnya tidak akan dikurangi.
Tapi kalau selesai lebih lambat, duitnya tidak akan ditambah. Ya. Malah mungkin dikurangi kalau lambat, karena kan melanggar kesepakatan gitu ya, didenda. Nah, ini satu pendekatan yang biasa dilakukan juga. Jadi istilahnya borongan. Ya. Pokoknya saya bayar sekian, kira-kira waktunya 14 minggu, terserah bagaimana caranya. Nah, oke, baik, terima kasih. Kelompok 6 cukup saya kira ya. Nah, oke, itu boleh dihentikan share screen-nya. Oke, jadi kalau kalian membuat anggaran untuk pengembangan aplikasi, ya item-itemnya memang sebaiknya ya terkait langsung atau relevan dengan pengembangan aplikasi. Kalau ada biaya-biaya lain yang tidak terkait langsung, tetapi ya berpengaruh, misalnya kalian sudah punya kantor, lalu ada sewa kantor, gitu ya. Bukan punya kantor dan itu disewa tidak hanya untuk pengembangan aplikasi, tapi juga aktivitas yang lain. Ya maka proporsinya bagaimana? Ini seperti kalau di akuntansi biaya itu loh ya, dialokasikan ke pengembangan. Itu bukan sesuatu yang asing menurut saya gitu ya. Bagi Anda tentunya sudah pernah. Nah, kenapa itu harus dipisahkan? Karena nantinya kalian berurusan dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan aplikasi. Mereka nggak mau dong membelikan AC gitu ya. Mereka nggak mau dong membelikan komputer baru ya, yang tidak ada relevansinya, kecuali nanti kalau komputer baru itu ketika sistem selesai diserahkan, silahkan gitu ya, ini milik dari para pemangku kepentingan. Nah, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau tidak ya jangan gitu ya. Kalau misalnya memang ada seperti tadi biaya fasilitas dan lain sebagainya, ya sudah bebankan saja, dialokasikan sesuai proporsinya. Bisa dihitung per jam, per hari atau apapun. Oke, lalu terkait dengan gaji tadi, ya, tidak banyak bicara, tapi tadi ada satu yang mengatakan lembur. Nah, kalau kita bicara lembur, itu kalian harus tahu aturan lembur itu seperti apa di Indonesia. Ya. Lembur itu tidak bisa dibayar dengan tarif yang sama seperti pekerjaan normal. Kalau tidak salah itu ada berapa jam, itu tarifnya 2 kali lipat per jamnya, kalau saya tidak salah ingat. Nanti bisa dilihat pada undang-undangnya. Kemudian lembur itu juga ada jumlah maksimalnya. Dalam satu hari hanya boleh maksimal 4 jam. Dalam seminggu hanya boleh maksimal 18 jam. Tidak boleh lembur kok terus-terusan. Ya, itu satu. Lalu ini seingat saya, ini dulu istri saya ngurusi gaji soalnya, jadi dia tahu, tapi mungkin aturannya sudah berubah. 1 jam pertama itu nggak boleh dihitung sebagai lembur. Itu dihitung sebagai kesetiaan pada perusahaan. Perusahaan tidak wajib untuk, jadi kalau misalnya kalian pekerjaan belum selesai, kalian lembur 50 menit, gitu ya. Nah, itu nggak boleh dihitung sebagai lembur. Itu dihitung sebagai kesetiaan. Nah, tapi perusahaan biasanya sudah memberikan yang istilah umum namanya extra footing. Extra footing itu dari bahasa Belanda dulu. Artinya biasanya diberi makan. Istri saya sering itu dulu dapat bagian extra footing ini dalam bentuk macam-macam. Ada yang makanan kecil gitu ya, jajan pasar, kue gitu ya. Atau bahkan pernah ayam goreng utuh satu, semua orang dapat. Baru nanti jam kedua itu dihitung lembur sampai jam kelima. Ya, jadi boleh 5 jam, yang 4 jam dihitung sebagai lembur. Lalu ada pandangan lain. Ya, pandangan lain itu lembur itu sebetulnya sesuatu yang buruk. Buruk dalam artian apa? Berarti perencanaannya tidak baik. Ya. Di beberapa metodologi pengembangan sistem, terutama yang modern seperti Agile, Scrum, Extreme Programming, itu bahkan lembur itu haram hukum. Pengembangan sistem itu harus dikerjakan oleh tim dalam waktu normal, yaitu apa? 40 jam seminggu, itu jam kerja, masuk jam 9, pulang jam 5 atau jam 6 gitu ya. Karena ada istirahat 1 jam. Dan tidak boleh lembur.
40 jam itu harus diselesaikan. Kalau sampai tidak selesai dan terpaksa lembur, nah itu berarti perencanaannya yang buruk. Ya, maka tidak boleh lembur. Di beberapa negara, terutama di Eropa Barat, anggota-anggota Uni Eropa, lembur itu haram hukumnya. Bahkan di beberapa negara itu sekarang mengizinkan aturan undang-undangnya ya, kalau sudah di luar jam kerja, tidak boleh membicarakan pekerjaan. Jadi kalau ada atasan gitu ya, nelpon jam 7 malam, karyawan berhak untuk tidak mengangkat. Di Prancis tuh nggak boleh terima telepon urusan pekerjaan di hari libur, di akhir pekan nggak boleh. Ya. Nah, jadi itu ada satu aturan yang nanti perlu diperhatikan. Ya. Kalau memang terpaksa lembur karena tidak terhindarkan, boleh. Tapi lembur itu sifatnya adalah ad hoc, insidental. Karena ada hal yang tidak terduga. Namun secara umum, dari sudut pandang perencanaan, lembur itu adalah sesuatu yang buruk. Ya, karena apa? Ya, berarti perencanaannya tidak baik. Dan ya, lembur itu sesuatu yang sifatnya itu lebih banyak negatifnya sebetulnya. Ya. Karena kalau lembur itu berarti karyawan itu jam untuk dirinya sendiri maupun untuk bersosialisasi dan urusan keluarga berkurang. Ya. Maka saya itu biasanya agak strict. Ya. Kalau sudah di luar jam kerja ya saya tidak akan urusi pekerjaan. Ya. Pekerjaan ya di jam kerja. Ya, di luar itu ya sudah enggak. Oke. Baik, terima kasih ini untuk semua presentasinya ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai requirement. Ya, coba saya share screen dulu. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Nah, requirement itu kita bicara mengenai kebutuhan. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan itu apa? Nah, kita sudah meninggalkan tahapan perencanaan atau planning dan kita akan masuk ke tahapan analisis sekarang. Nah, ada dua fase. Pertama, kita harus menentukan dulu atau menemukan sebetulnya, menggali kebutuhannya itu apa. Fitur-fitur apa yang perlu ada di dalam satu sistem. Fungsi apa yang harus ada di dalam satu sistem. Baru kemudian setelah kita kumpulkan semua kebutuhan sistem dari semua pemangku kepentingan, masuk tahap kedua, yaitu itu harus distrukturisasi. Artinya apa? Dipilih mana yang relevan untuk diikutkan atau diwujudkan dalam sistem yang sedang kita kembangkan, mana yang harus ditunda, dan mana yang sebaiknya diabaikan. Nah, sebagai contoh, tahun lalu ketika Windows 11 itu akan diluncurkan, Microsoft sudah menjanjikan ada banyak fitur-fitur baru. Itu requirement-nya, gitu ya. Salah satu fitur baru yang dijanjikan Microsoft adalah Windows 11 akan mampu menginstal dan menjalankan aplikasi Android tanpa perlu handset Android. Nah, namun ketika Windows 11 itu benar-benar diluncurkan, fitur itu belum ada. Nah, padahal itu cukup banyak yang menginginkan hal itu terjadi. Ya. Jadi banyak orang yang pengen bisa menjalankan aplikasi Android di Windows. Mac OS itu sudah cukup lama punya fitur itu. Beberapa aplikasi iOS itu bisa dijalankan di Mac OS. Ya tidak semua, gitu ya, tapi beberapa sudah bisa. Nah, orang-orang yang punya handset Android pengen hal itu terjadi pada Windows. Dan itu dijanjikan Microsoft. Dan artinya fitur itu satu fitur yang populer, gitu ya. Tapi menurut Microsoft, berdasarkan hasil structuring mereka, ya, itu bagus, penting, gitu ya. Tetapi masih banyak fitur-fitur lain yang jauh lebih penting. Maka ketika Windows 11 kemarin itu dikeluarkan tahun lalu, aplikasi Android belum bisa dijalankan, gitu ya. Nanti dengan adanya update ini bisa dijalankan. Nah, itu hari ini kita bicara mengenai determinasi atau menentukan kebutuhan. Jadi kita sudah ada di sini sekarang, di analisis sudah meninggalkan planning. Ya. Nah,
realitanya bagaimana? Ini ya cerita yang sering terjadi dengan yang namanya requirement. Jadi requirement itu dari siapa sih? Dari para pemangku kepentingan. Ketika tim analisis desain sistem itu wawancara dengan para pemangku kepentingan, inilah yang diceritakan mereka. Nah, jadi ini, ya, ini yang mereka. Tolong itu yang mic-nya nyala, tolong di mute dulu. Ya, jadi ini yang mereka ceritakan. Nah, itu Pak, maaf. Ya. Siapa yang tadi nyala itu harus dimatikan dulu. Mengganggu soalnya. Oke. Nah, jadi ayunan dengan 3 papan di mana dua talinya ditalikan ke atau diikat ke satu cabang. Nah, kalian mungkin dulu pernah di satu acara gitu bermain di mana satu orang membisikkan serangkaian kalimat pada orang kedua nanti membisikkan kalimat yang didengar pada orang ketiga dan seterusnya. Nanti orang terakhir disuruh ngomong yang di kalimat yang dibisikkan oleh orang pertama tadi apa. Pasti hasilnya beda. Nah, sama. Project leader yang mendengarkan interpretasinya ini. Jadi ayunan benar, tapi Anda lihat papannya hanya satu. Talinya 2 benar, tetapi ternyata yang 2 ini diikatkan pada 2 cabang yang berbeda. Sudah kelihatan bedanya dengan yang pertama tadi ya. Oke. Lalu desainernya bingung, caranya gimana? Wow, ini kan nggak mungkin ngayun, tertahan batang pohon, ya kan? Sudah batangnya kita potong. Nah, jatuh dong nanti gitu. Udah cabangnya kita sanggar seperti ini. Jadi kalau gambar pohon memang kelihatannya konyol gitu ya, tapi dalam dunia sistem informasi ini sering terjadi. Banyak sekali solusi-solusi yang sebetulnya tidak sustainable ya, artinya pada satu saat fail. Nah, programmernya lebih parah ya. Ada 2 tali diikatkan ke batang dan ini yang sama sekali tidak bisa mengayun. Nanti bagian penjualan marketing ceritanya seperti ini. Wah, kayak sofa gitu ya. Wah, enak banget itu diduduki nyaman bisa tidur dan dokumentasinya bagaimana? Ya, tidak ada. Lalu ketika diinstal, tapi ada beberapa yang mencantumkan biaya instalasi ya, hanya 1 tali diikat begini, nggak ada apa-apa. Lalu tagihannya bagaimana? Tagihannya seperti roller coaster, artinya mahal. Supportnya bagaimana? Supportnya ya ala kadarnya. Ya. Nah, jadi bisa dikatakan bencana. Gitu ya. Apa yang diceritakan oleh konsumen atau oleh pemangku kepentingan tidak terwujud. Nah, tapi itu ternyata juga bukan salah dari para developer saja. Mereka bersalah, itu pasti. Tapi ternyata konsumen itu juga tidak mampu mengekspresikan apa yang mereka butuhkan. Sesungguhnya ini yang mereka butuhkan. Ayunannya tidak seperti ini, tetapi seperti ini. Nah, jadi ini salah semua pihak. Ya. Tiap-tiap pemangku kepentingan dalam sistem ini berkontribusi terhadap kegagalan sistem. Dan biasanya semua sistem, apapun itu, ya, yang buatan manusia tentunya, itu kegagalannya tidak mungkin serta-merta terjadi. Tetapi itu merupakan akumulasi dari kesalahan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kasus ini terjadi pada berbagai bidang. Ya. Biasanya ya, kalau kalian lihat misalnya kecelakaan pesawat itu biasanya tidak mungkin hanya satu penyebabnya. Penyebabnya banyak. Mungkin perawatannya kurang, pilotnya tidak terlatih, pesawatnya itu desainnya memang tidak bagus ya. Jadi dari pabriknya sudah cacat, plus ada cuaca buruk. Nah, gabungan dari semua itu bisa kemudian menyebabkan kecelakaan. Ya. Oke. Nah, bagaimana proses kita menentukannya? Salah satu kunci dari penentuan requirement ini atau kebutuhannya adalah si analisnya, dari project leader tadi. Maka analis itu di dalam rangka untuk menggali apa yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan, itu harus punya karakteristik sebagai berikut. Satu, itu nggak gampang percaya. Ya.
semua ditanyakan. Dalam artian ya, jangan mudah percaya. Ada yang mau, wah sistemnya lambat, langsung percaya, wah sistemnya lambat. Nggak bisa. Lambat itu maksudnya bagaimana? Disuruh cerita yang ngomong lambat itu. Berapa detik kalau bisa diukur, atau berapa menit lambat itu. Seharusnya berapa? Nah, nanti cari yang lain, tanya. Apakah sistemnya lambat? Oh enggak, cepet kok. Nah, ini sudah ada dua pendapat yang berbeda. Kemudian harus mempertimbangkan semua permasalahan. Tidak bisa hanya melihat dari satu sudut pandang. Seperti tadi lambat. Apa ya lambat sih? Gitu kan? Nah, maka harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Lalu jangan mengasumsikan, wah ini nggak bisa, itu nggak bisa. Enggak. Ya. Kita lihat dulu. Misalnya ya, ini contoh yang saya pakai. Ada kebutuhan untuk memindahkan 1 ton pasir dari Klaten ke Kulon Progo. Nah, biasanya kalau mahasiswa saya tanya begini, bagaimana caranya? Ada yang mengatakan pakai truk, ada pakai pickup, gitu ya. Baik. Tapi apakah terpikir bisa pakai helikopter, pakai pesawat, atau pakai ilmu sihir ya gitu langsung pindah? Bisa saja mungkin itu terjadi, gitu ya. Secara teknis teleportasi itu secara teori hanya teknologi yang belum ada. Gitu ya. Nah, maka jangan terbatas, apalagi kemudian pakai merek. Gitu. Saya sering menjumpai, coba nanti kita pakai ini, wah nggak bisa Pak, komputer kita nggak kuat. Nah, berarti kan masalahnya bukan solusinya tidak bisa, komputernya yang kuat. Kalau itu solusinya gampang, beli komputer yang lebih kuat. Gitu ya. Lalu harus memperhatikan hal-hal kecil. Jadi harus cocok seperti tadi. Wah sistemnya lambat, apa benar lambat? Coba tanya yang lain, lambat atau tidak. Lalu kalau lambat itu hitungannya berapa detik standarnya? Dulu saya ketika mengembangkan sistem untuk photographer.net, kami punya standar. Begitu satu halaman itu begitu satu tombol itu diklik atau satu link tautan itu diklik, halaman berikutnya harus tampil dalam waktu kurang dari 0,05 detik. Jadi kalau 0,001 detik memenuhi syarat. 0,04 detik, oke. Tapi 0,06 detik sudah terlalu lambat. Gitu ya. Ini. Lalu harus kreatif, tidak bisa apalan. Tiap sistem, tiap organisasi itu permasalahannya berbeda-beda. Maka tidak boleh muncul dengan solusi yang itu saja. Ya, sebagai contoh, mungkin saya pernah cerita. Dulu ketika Fakultas Hukum itu akan menerapkan KRS online, pendaftaran kelas online, mereka bertanya, ini bisa mengakomodasi nilai E dan kosong tidak? Akan di Fakultas Ekonomi, fakultas kita, nilai E dan kosong itu sama, tapi di Fakultas Hukum beda. Nah ini berarti kan solusi di Fakultas Ekonomi tidak bisa begitu saja diterapkan di Fakultas Hukum, harus dicari. Lalu kalian tahu tidak? Program KRS yang Anda pakai sekarang, pendaftaran kelas itu berasal dari teknik industri. Itu yang dipakai oleh teknik informatika dan teknologi industri. Di fakultas itu, mata kuliah yang ada itu tidak ada yang di-share. Teknik industri punya mata kuliah sendiri, teknik informatika punya mata kuliah sendiri. Berbeda dengan kita. Kita itu ada mata kuliah yang di-share pada 3 prodi. Pengantar akuntansi misalnya, pengantar ilmu ekonomi. Ya. Itu di-share oleh 3 prodi. Akuntansi biaya itu di-share oleh 2 prodi. Ya. Nah, maka berbeda. Ya. Sehingga solusinya tidak bisa apalah. Ya. Nah, lalu analis ini juga harus paham organisasinya seperti apa. Misalnya, tujuan organisasinya apa sih? Bagaimana satu pekerjaan itu dilakukan. Lalu informasi apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Ya. Datanya seperti apa. Volumenya berapa. Ukuran datanya bagaimana. Sehingga kalau misalnya kita akan bikin aplikasi ini yang dulu dihadapi di PNPM Mandiri Perdesaan. Kita harus, sistemnya harus real time online.
Berapa? Kalau ada satu laporan di-upload tuh berapa besar? Oh, 1,5 mega filenya. Coba lihat, kalau di seluruh Indonesia bisa nggak nih? Kalau Anda ingat minggu yang lalu saya sudah menyampaikan contoh hasil survei ya. Hanya di Jawa 1,5 mega itu bisa dilakukan dengan baik. Di Kalimantan bermasalah, di Papua juga bermasalah. Gitu ya. Lalu datanya itu bagaimana diolah dan disimpan? Oleh siapa, kapan, ya, dan bagaimana caranya? Lalu keterkaitan dan ketergantungan data maupun urutan data. Misalnya seperti ini, pendaftaran kelas. Pendaftaran kelas itu butuh data apa? Butuh data mahasiswa yang sudah membayar SPP tetap. Nah, dari mana mahasiswa yang bayar SPP tetap? Oh, dari bagian keuangan atau kantor keuangan. Kantor keuangan dapatnya dari mana? Dari bank. Anda bisa lihat kan? Jadi mahasiswa bayar ke bank kemudian memberikan informasi itu ke kantor keuangan memberikan informasi itu ke fakultas untuk kepentingan KRS. Jadi ada urutannya. Sehingga kalau bank ini terlambat memberikan data mahasiswa yang sudah membayar SPP tetap, kantor keuangan nggak bisa memberikan informasi itu kepada fakultas. Nah, ini harus diketahui. Bottleneck-nya ada di mana, hambatannya ada di mana. Dan kalau seperti itu, misalnya kantor keuangan nggak punya data, ya fakultas nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Lalu penanganan data dan cara ataupun kebijakan pengolahan datanya. Nah, kemarin itu di grup WA dosen-dosen dan fakultas itu beredar satu gambar gitu ya. Itu sepertinya surat gitu ya, dari fakultas, ada kop fakultas kita, ada tanda tangan, ada cap. Tapi itu surat itu palsu. Palsunya bagaimana? Di situ itu surat itu pengumuman bagi mahasiswa, karena ini sudah menjelang ujian tengah semester, mahasiswa harap membayar uang ujian tengah semester ke dosen pembimbing. Bayangkan. Lalu tanda tangan siapa ini? Nah, apakah kalian pernah selama di Atmajaya bayar langsung ke dosen pembimbing? Nggak pernah kan? Semua biaya, semua pembayaran, itu bahkan dari zaman saya kuliah dulu, sudah 30 tahun lebih. Ya. Itu yang namanya bayar, ya ke bank atau kantor keuangan. Nggak ada yang ke dosen langsung. Untuk kepentingan kuliah loh ya. Nah, ini adalah apa? Penanganan, aturan mengenai penanganan dan pengolahan data. Jadi harus tahu itu, nggak boleh itu dilanggar ya. Lalu juga peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi data dan kapan itu terjadi. Misalnya ujian pengumuman nilai, ya, yudisium dan lain sebagainya. Oke. Lalu bagaimana kita hasilnya apa dari requirement? Ya, daftar kebutuhan requirement. Kebutuhan itu ada dua. Satu, kebutuhan fungsional, itu yang menjelaskan fungsi-fungsi sistem. Sistem harus bisa menghasilkan laporan penjualan harian. Sistem harus bisa menampilkan persediaan yang mendekati reorder point. Sistem harus bisa menampilkan diskon, misalnya. Nah, seperti itu adalah fungsional, jadi terkait dengan fungsi sistem. Tapi ada juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terkait dengan fungsi, atau yang disebutnya non-functional requirement. Yaitu apa? Kinerja. Setiap kali diklik sampai muncul respon dari sistem, maksimal tadi 0,05 detik. Nah, itu kinerja ya. Dan keamanan. Hanya mahasiswa yang bersangkutan yang boleh mengakses datanya di Siatma. Jadi Anda hanya bisa mengakses data Anda, tidak bisa mengakses data orang lain. Saya saja tidak bisa mengakses Siatma. Gitu kan? Nah, ini adalah bagian dari non-functional requirement. Nah, metode tradisional untuk mendapatkan requirement itu bagaimana? Satu, wawancara. Ditanya. Wawancaranya bisa individu, bisa berkelompok atau focus group discussion. Ditanya. Kemudian observasi. Diamati bagaimana satu proses itu dilaksanakan. Dan kemudian tentunya adalah melihat dokumentasi. Nah,
Wawancara dan observasi itu akan menunjukkan kepada kita apa yang sesungguhnya terjadi. Dokumentasi sistem itu akan menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Nah, permasalahan bisa saja muncul karena apa yang dilakukan itu berbeda dengan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini harus diselidiki mengapa kok itu terjadi. Apakah mereka kurang paham aturannya atau bagaimana? Oke. Sebentar, ada. Saya break dulu sebentar ya, 5 menit. Oke. Ya.
Barangnya kemungkinan baru akan datang hari Senin. Oke, maaf tadi kita lanjutkan ya. Oke, jadi apa yang seharusnya terjadi dibandingkan apa yang sesungguhnya terjadi. Perbedaannya lalu dianalisis. Mengapa itu terjadi? Bisa jadi prosedur yang tertulis tidak dilaksanakan karena para pelaksananya tidak paham. Nah, kalau seperti itu, solusinya adalah mungkin pelatihan ulang, penyegaran materi, dan seterusnya. Atau mungkin prosedurnya itu sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga ya berarti sistemnya harus diperbaiki. Ya, ini guideline untuk interview ya. Yang pertama yang jelas kalau wawancara itu harus mendengarkan, tidak mengarahkan. Nah, coba ini misalnya ya, kan itu misalnya, Bapak senang kan bekerja di sini? Sistemnya lambat ya Pak ya. Nah, itu mengarahkan. Ya. Tapi yang tidak mengarahkan pertanyaannya itu harus netral misalnya. Berapa lama Bapak sudah menggunakan sistem ini? Lalu yang dikerjakan di sistem ini apa? Tanya begitu, lalu setelah itu, nah menurut Bapak dengan pekerjaan seperti sekarang ini, sistemnya bagaimana? Oh, terserah dia mau cerita apa, gitu ya. Lalu kalau bisa direkam, ya dengan video lebih baik. Kalau ada hal yang menarik dicatat, ya, dan ini jangan hanya satu orang, tapi beberapa orang yang berbeda direkam. Wawancara, sorry. Nah, ini, jadi ini kalimatnya harus pertanyaan netral, ya, jangan dibuat yang nanti hanya ya atau tidak, gitu ya. Susah. Ya. Kalau supaya apa ini pertanyaan terutama ya pertanyaan bersifatnya terbuka itu supaya semua informasi keluar, gitu ya. Lalu secara berkelompok fokus grup ini terutama kalau dari hasil wawancara individu itu ada hal-hal yang kontradiktif, ya, ada hal-hal yang berbeda, maka semua ditemukan ya, untuk kemudian dibahas. Ini mengapa kok terjadi perbedaan? Ya, yang benar yang mana? Ya. Atau apa yang terjadi? Jangan-jangan memang dua orang ini pemahamannya berbeda, gitu ya. Oke, ini macam-macam berbeda. Observasi, diamati bagaimana ketika satu proses itu dijalankan. Nah, hanya saja kalau diamati itu kadang-kadang ada namanya Hawthorne effect. Yang diamati itu tahu, ya, jadi orang yang sedang bekerja tahu sedang diamati, maka mereka kemudian mengubah perilakunya, tidak normal. Jadi lebih hati-hati, jadi lebih pendiam, ya, dan seterusnya. Tapi nanti ini biasanya tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Anda sebagai observer dianggap sama seperti perabotan di sekitarnya, ya dia akan kembali ke normal. Ya. Atau kalau tidak, ya pengamatannya secara covert atau diam-diam. Ya. Pakai CCTV misalnya, dan lain sebagainya. Menganalisis dokumen dan seterusnya. Tadi ya, sudah ya. Bisa juga dilihat seperti invoice. Misalnya kok invoice kok keliru terus, itu kenapa? Ya, coba dilihat strukturnya seperti apa. Apakah ada yang salah? Dilihat cara ngisinya. Nanti yang ngisi diwawancara. Kenapa kok bisa salah dan seterusnya. Nah, metode-metode lain itu ada yang lebih baru gitu ya untuk menggali. Contohnya adalah Joint Application Design atau JAD. Ini dulu sering ya. Ini para peserta JAD ya. Nanti bisa dibaca. Nah, ini ruangannya itu seperti ini. JAD itu atau Joint Application Design itu lebih seperti retret sebetulnya. Jadi para pemangku kepentingan yang relevan dengan sistem itu diajak meninggalkan tempat kerja mereka selama beberapa waktu. Ya. Nah, tempatnya itu harus cukup jauh dari tempat tinggal maupun tempat kerja. Mereka diharuskan nginap dan tidak bisa balik ke kantor sewaktu-waktu. Dulu kalau di Kementerian Dalam Negeri itu, yang PNPN Mandiri itu, tempat favoritnya adalah kalau tidak Bogor, Bandung. Kantornya kan di Jakarta. Dari Jakarta ke Bogor itu
dekat sih, tapi macetnya luar biasa sehingga bisa sehari itu baru sampai, ya. Atau Bandung, ya. Kalian nggak bisa melarikan diri pulang ke Jakarta dan balik lagi, itu nggak bisa. Nah, oke. Lalu di dalam Joint Application Design ini ya semua bicara, gitu ya. Nanti ada moderatornya khusus, ya, ada yang memandu diskusi dan seterusnya. Dan ini selama retreat itu, selama CAD ini semua aspek-aspek kebutuhan sistem itu dibahas, ya, sehingga semua yang memang berkepentingan terhadap dan sudut pandangnya perlu dimasukkan, nanti akan tercantum. Gitu. Nah, tadi Anda masih ingat kartunnya tadi ya, mengenai bagaimana user itu ternyata juga tidak bisa cerita yang mereka butuhkan itu seperti apa. Nah, misalnya ditanya user, kami butuh sistem informasi penjualan. Nah, yang seperti apa? Wah, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu itu kan, nggak kebayang. Misalnya. Ini sering terjadi. Maka ya sudah kita buat satu prototipe, satu diberi misalnya satu apa ya point of sale yang sering dipakai minimarket seperti inikah misalnya. Biarkan user itu mencoba ya, bermain-main, setelah itu mereka akan setelah mereka berinteraksi menggunakan sesuatu yang tidak abstrak, mereka kemudian bisa cerita, oh ya seperti ini, tapi Mbok jangan ngetik pakai barcode. Oh, berarti nanti inputnya pakai barcode. Kalau ditanya, barang-barangnya sudah ada barcode-nya belum misalnya. Berarti nanti itu ada pekerjaan tersendiri. Wah, saya nggak suka nih kalau seperti ini. Saya pengennya grafis. Oke, grafis. Saya nggak mau kalau pakai laptop atau desktop. Pengennya tablet atau smartphone. Berarti beda lagi, gitu ya. Saya pengennya mencetaknya pakai ini. Ada faktur pajaknya dan seterusnya. Ya, jadi mereka bisa mengungkapkan apa yang mereka butuhkan ketika sudah menghadapi sesuatu yang nyata dan mencoba. Setelah itu mereka tahu, oh ternyata saya butuhnya tidak seperti ini, tapi atau seperti ini, tapi dengan modifikasi atau tambahan. Ya, ini prototyping. Nah, jenisnya prototyping yang bisa dibaca sendiri. Ya. Jadi memang ini kalau kebutuhannya itu tidak jelas yang seperti apa, user juga kesulitan mengungkapkan, maka diberi contoh. Ya. Ada yang lainnya saya kira tidak. Nah, tadi kalau Anda ingat, saya sudah katakan bahwa kita tidak boleh terpaku pada apa yang ada. Ya. Harus berasumsi segala sesuatu itu mungkin. Segala sesuatu bisa dilakukan. Ya, karena yang akan kita gali itu kebutuhan sesungguhnya, bukan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, cara itu nanti di dalam desain. Dan sering sekali di dalam perjalanan kita menganalisis dan merancang satu sistem, tiba-tiba muncul sesuatu teknologi baru, ya, yang secara radikal mengubah cara kita untuk berproses atau melakukan satu aktivitas, sesuatu yang sebelumnya tidak terpikir, seperti telekonferensi ini misalnya kita pakai. Satu sudah mencoba menggunakan Microsoft Teams itu dari tahun 2018 betul ya, untuk ya analisis perencanaan sistem ini ya. Tapi pada waktu mahasiswa tidak banyak yang menggunakan. Kenapa? Satu, kuliahnya masih di kelas. Dua, karena kuliahnya di kelas mereka bisa bertemu tatap muka ya, sehingga dokumen ya dipertukarkan dengan flash disk, tidak pakai Microsoft Teams misalnya ya. Baru Microsoft ini berguna sekarang, setelah kita dipaksa untuk kuliah dari rumah. Nah, oke. Saya ya, tidak apa namanya, tidak relevan lagi. Nah, bisa dibaca sendiri. Baik, sampai di sini dulu. Mungkin ada pertanyaan mengenai apa yang mengenai kebutuhan tadi. Minggu ini kita bicara mengenai bagaimana menggali kebutuhan tersebut. Dan menggali ini nggak bisa sekali jadi. Prosesnya sama. Yang namanya membuat sistem ini nggak bisa sekali jadi. Iteratif terus. Jadi kita wawancara, kita observasi, kita fokus group discussion. Nah, setelah itu bahannya dikumpulkan. Nanti mungkin saja setelah itu kita melakukan joint application design, retreat di satu tempat. Ya. Semua bahan kita bahas, kita diskusikan. Bisa kita mulai buang mana yang tidak perlu.
kita tambahkan yang masih kurang, kita koreksi yang masih belum tepat. Jadi metode-metode ini semua itu tidak mutually eksklusif. Kalau sudah pakai wawancara nggak bisa observasi, nggak seperti itu. Itu mana yang bisa dipakai ya dipakai ya, dan digabungkan. Intinya adalah mencoba menggali apa yang dibutuhkan serinci mungkin dan setepat mungkin. Dan dengan kita melibatkan para pengguna, para pemangku kepentingan di dalam proses ini, besar kemungkinan mereka akan menerima sistem yang sedang dikerjakan. Karena apa? Mereka tahu, oh nantinya akan seperti ini. Nah, yang tidak boleh dilakukan, itu terutama ketika wawancara, itu adalah atau berinteraksi langsung dengan para pengguna, menjanjikan, oh nanti sistemnya bisa seperti ini. Jangan pernah dijanjikan. Karena kita sedang dalam tahap menggali kebutuhan, bukan desain. Misalnya ada, Pak nanti bisa nggak laporannya itu bulanan? Oh ya, ditampung. Ya. Mungkin ditanya, kenapa kok laporannya perlu bulanan? Ya, untuk siapa saja dan seterusnya. Oke, ini kita catat, tapi jangan menjanjikan apapun. Ya, dan ini berkali-kali saya melakukan. Oke, ini kami tampung, dan saya gali, saya tanya-tanya, tapi saya tidak bisa janji bahwa ini nanti akan terwujud. Karena ya kebutuhan yang harus dipenuhi kan kebutuhan semua pemangku kepentingan, bukan hanya satu orang saja. Gitu ya. Nah, baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan share satu contoh dokumen kebutuhan yang sudah jadi. Ya. Nah, ini sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini adalah sebagian dari namanya software design document. Ini adalah hasil akhir dari proses requirement determination dan requirement structuring. Jadi ini kebutuhannya sudah digali, sudah dibicarakan, sudah difilter, sudah diprioritaskan, dan inilah yang akan diwujudkan. Ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam sistem, atau sudah dimasukkan dalam sistem. Nah, kalau istilahnya yang dipakai pada waktu itu namanya SDD, Software Design Document. Artinya, dokumen ini ketika diserahkan ke programmer tahu apa yang harus dilakukan. Contohnya, ya, ada spesifikasi atau kebutuhan fungsi laporan jumlah kegiatan yang didanai berdasarkan sektor dalam kurung infrastruktur pendidikan kesehatan SPP CB, ya. Lalu deskripsinya, fungsi ini menampilkan laporan. Jadi ini adalah satu fungsi untuk menampilkan laporan. Tadi ya saya sudah cerita fungsional requirement. Ya. Jumlah kegiatan jenisnya data rekapitulasi. Oh, jadi ini harus ambil data dan direkap. Ya. Nah, lalu dia mendaftar di sini. Tabel data yang dibutuhkan apa saja. Kita belum masuk database, tapi kan kalian sudah pernah belajar database serba sedikit ya, jadi tahu bahwa ada tabel. Di sini tabel yang dipakai apa? Jenis PNPM, kelompok tahapan, tahapan kegiatan, tahapan usulan, dan seterusnya. Lalu dari tiap-tiap tabel itu, field code apa yang dibutuhkan. Nah, ini nanti akan digunakan oleh programmer untuk membuat query. Ambil kode PNPM dari tabel jenis PNPM. Ambil code ini kode dari kelompok tahapan dan seterusnya. Jadi mereka sudah tahu. Lalu prosesnya bagaimana? Nah, di sini prosesnya pun bahkan sudah dilakukan pada query pada seluruh usulan dengan status terdanai pada tabel T usulan penetapan. Nah ini dulu ternyata yang dicari datanya. Lalu usulan biasanya dikelompokkan berdasarkan sektor kegiatan, tabel S kelompok kegiatan. Selanjutnya pengelompokan juga dilakukan berdasarkan wilayah untuk 1 tahun anggaran. Bahkan langkah-langkahnya pun sudah dispesifikasikan. Programmer tuh lihat, oh ya caranya begini. Ya. Nih, ya. Yang lain juga seperti ini sama. Ya, prosesnya pokoknya sudah. Contoh outputnya belum ada pada waktu itu. Ya. Ini, jadi dokumennya seperti ini. Dalam prakteknya ada banyak cara untuk menampilkan daftar kebutuhan. Salah satu yang sering dipakai di praktek internasional itu adalah standar dari Department of Defense Amerika Serikat.
Ya, tapi itu terlalu rumit kalau dipraktekkan di sini. Ya, saya beri contoh yang tidak ruwet saja ya supaya kalian memahami. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, ya tugas terakhir kalian untuk sebelum tengah semester itu adalah requirement. Ya. Nah, saran saya kalau akan requirement itu coba dilihat mulai dari kebutuhan informasinya dulu. Lalu dari mana kebutuhan informasi ini datanya bisa diperoleh dan prosesnya bagaimana supaya dari data menjadi informasi. Seperti contoh tadi, oh dana kegiatan yang didanai, ambil datanya dari sini, gitu ya. Itu lengkap ya. Dan seperti biasa nanti juga harus dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fedrico. Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan saya cukupkan sampai sekian dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi.